Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Pada sesi ini kita akan melanjutkan sesi diwani untuk menyambungkan huruf-huruf ya. Kemarin kita sudah abjadnya dan kita masuk pada huruf-huruf. Dan secara umum sebetulnya khot diwani ini mengacu pada lebih banyak itu mengacu pada yang dirujukkan oleh atau yang dituliskan oleh Hashim Muhammad Al-Baghdadi ya, karena mempunyai buku yang lebih lengkap. Padahal kalau kita lihat di banyak warisan tulisan-tulisan khot diwani ini ada juga tulisan yang sangat bagus itu yang pada sesi kemarin kita sudah menjelaskan, yaitu dari Mustafa Azad. Dan dari dua tokoh kaligrafer ini sebenarnya ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok saya kira. Oke, kita langsung masuk aja dan nanti kita akan coba melihat perbedaannya itu di mana umpamanya. Kita masuk pada sambungan umpamanya ba. Ini kalau sistemnya Azad, kita sebutkan Azad itu cuma seperti ini. Tapi kalau kita melihat pada sistemnya Baghdadi atau Hashim itu ba itu bisa seperti itu, tapi juga bisa seperti ini. Yang ba seperti dengan membelah garis horizontal ini tidak dikenal dalam sistemnya Azad. Oke, seperti itu. Jadi sistemnya Azad itu yang goresan menjulur hanya dikenal untuk sin, kemudian untuk kaf ya. Kalau di Hashim Muhammad Al-Baghdadi itu dia di ba, ta, sa juga dikenakan sistem seperti ini boleh, artinya boleh membelah tapi juga boleh di atas. Oke, kita lanjutkan. Ba kemudian ta. Dalam sistemnya Azad, ta itu hanya dituliskan seperti ini aja. Nah, nanti taknya seperti ini. Yang kita anggap mungkin biasanya dianggap seperti nun ya. Ya kalau di Hashim itu hampir sama. Ta itu ya seperti di ba hampir sama. Ta ya sa mungkin sama seperti ini ya. Hampir sama. Oke, kemudian ja atau ha atau ho ya. Itu hampir sama, saya kira itu bisa tuliskan ya, seperti ini. Seperti ini. Dan lengkungan untuk H itu di H ataupun mim di sistemnya Azad itu tidak dramatis seperti yang di Hashim ya. Ya sama di Hashim juga seperti itu ya, biasanya H-nya atau biasanya seperti ini nih. Tuh. Jadi kalau di Hashim itu kalau dituliskan di atas itu mungkin ingat ya, sistem penulisannya seperti khot yang kemarin tuh menurun, tidak ada tulisan yang untuk diwani, farisi maupun khotrik, itu tulisan mendatar, tapi sambungannya itu dari atas ke bawah ya. Sistem begini masih ingat ya. Oke, kita lanjut ke yang lainnya seperti ha, da, sa ya tinggal gini aja. Ya seperti itu, atau tinggal kalau tiga ya sama ya, karena tinggal kita seperti ini. Atau ini terlalu, kalau di sistemnya Azad ini mungkin terlalu tinggi ya. Saya kira sama di Hashim juga. So, nah so ini kadang-kadang bisa seperti digabungkan, ditumpangkan dan terus masuk, atau juga bisa dengan cara ini dilancipkan gitu ya. Jadi nanti dia menumpang di atas, tapi ininya lancip tuh. Nah, lancipnya ini rata ya. Ya diatur aja gimana ya goresan kitanya ini. Nah seperti itu. Jadi ya di Hashim juga saya kira sama ya. So, do. To hampir sama lah nanti. Yang sama kita anggap aja sama.
Oke, seperti ini. Bisa juga yang seperti tadi, goresannya diatur sendiri. Ini jadi lancip gitu. Tapi lancipnya itu tidak menancap ke atas, dia lurus ya, lurus ke sini. To, a. Nah di a ya, ain bersama ini bentuknya agak sedikit berbeda ini. Kalau di Hashim itu ainnya seperti ain di khot khot nasakh ya, ain tengahnya sama ain akhirnya juga sama seperti ini. Tapi kalau dalam goresannya azat itu ainnya itu ain tengah dan ain akhirnya itu dia agak bulat ya. Seperti ini aja. Ya sebenarnya ya, panduannya itu bisa kita cari di internet ya. Fa. Nah ya. Fa juga untuk fa ini kan yang di bawah Hashim, yang di atas adalah azat ya. Untuk fa di Hashim itu fa akhir terutama ini sangat panjang ya, lebih panjang lah. Jadi kalau di azat itu ya kelihatannya pendek aja segini, jadi tidak ya berlebihan lah, itu seolah-olah berlebihan, padahal itu mungkin gaya kan ya. Oke. Kita lanjutkan. Lupa hapus ya. Kita hapus dulu ya. A, fa, qaf, kaf. Nah ini kaf ya. Dan tadi kita sebutkan bahwa sistem yang membelah itu, yang huruf yang membelah garis horizontal itu, kalau di sistemnya azat itu huruf kaf, tapi tidak huruf lam. Kita langsung lam dulu ya. Lamnya seperti ini aja kalau di azat. Tidak ditemukan lam yang seperti di Hashim itu, lam itu bisa seperti ini. Dan cirinya lamnya di Hashim itu, kalau lam itu untuk membedakannya dengan kaf, dia lebih menukik gitu, lebih menukik. Kalau kafnya berarti single gini. Tapi kalau di azat tidak ada sistem lam yang menukik. Kemudian sekarang kaf. Nah baru kalau kaf dia menukik ya. Oke, ya kalau mau ditukikkan ya. Dan ininya seifiknya itu lebih sederhana di azat itu. Kalau di Hashim kan ini, kalau taruhlah ini kaf ya. Hashim kan agak seperti ini. Oke, ini kaf ya. Kaf di di azat juga mungkin di Hashim itu ada yang kaf akhirnya itu yang seperti ini, yang tidak menukik. Kalau tidak menukik dia seperti ini. Ini kurang sempurna goresannya. Nah, mungkin ini karena medianya ini. Di samping juga karena penulisnya. Kaf, oke. Kaf di sini hampir sama ya. Jadi dia menukik. Kaf, lam, udah, mim, oke. Nah mim ini ya, kalau di Hashim kan ada yang seperti ini. Di Hashim itu sebetulnya seperti ini mimnya, dan tidak memperkenalkan mim yang mim akhir itu ada yang jenisnya seperti ini. Mana tulisannya? Oke, di sini aja lah, nggak apa-apa ya. Kita tabrak dulu ini ya, garis horizontalnya. Nah nanti ini juga mim, nanti orang-orang menyangkanya kan ha. Ini jenis mim juga digunakan sih sama Hashim, tapi saya lihat digunakannya itu di Bismillah aja. Umumnya makanya seperti ini. Nah ini kalau di azat ini, kalau mim yang jenis ini juga sering digunakan. Seringnya, tingkat keseringannya sepertinya tuh lebih sering di azat ya. Mimnya ya seperti ini, tapi dengan di azat nih dengan ini yang sederhana, tidak begitu berlebih-lebihan lah. Ya tidak berlebihan juga ya. Nun, waw, ha, lam alif, hamzah, lam alif, hamzah, ya, lam alif. Ya, lam alifan seperti ini. Kemudian ya, kemarin sudah ya. Ya berarti ini kalau kita tambahkan berarti seperti ini kan ya. Oke, ini enggak sempurna. Nah, seperti ini. Oke. Jadi beberapa jenis perbedaan tadi kita bisa melihat umpamanya
ada perbedaan terutama di bagian goresan yang melengkung ke bawah memotong garis horizontal itu. Kita umpamanya bisa melihat kalau kita bikin satu contoh, tulisan kita tuliskan ini sistem azad ya sini, labanan ya kholison, kholison. Nah seperti ini, ingat kemarin yang ditulis di atas garis horizontal secara keseluruhan, kholison. Nah ini lancip. Nah mungkin ini tidak seimbang ini karena tidak lurus ya, mungkin, tapi kita anggap aja lurus ya. Sairon, nanti di azad itu sairon itu bisa bentuknya seperti ini. Nah ini, jadi ini sairon, bukan bentuk ta atau bukan bentuk yang lainnya, tapi ini bentuk sin, dia gabungkan dengan alif. Bisa ada ironnya karena ini mungkin udah habis ya, bisa taruh sini. Sairon. Nah, tapi kalau kita lihat di Hashim itu akan mendapatkan jenisnya itu ya labanan hampir sama kalau sini sih ya, kholison. Saironnya ya paling seperti ini. Nah seperti inilah kholison, karena jenis huruf yang yang membelah itu tidak di bentuknya seperti ini. Kalau di azad itu seperti itu ya. Jadi kalau di azad ini ada hal-hal yang sangat menarik ya. Seperti kalau menuliskan umpamanya istighfar itu bisa dia tuliskan dengan alif, sin. Nah, nanti sinnya itu, ini alif, nanti sinnya itu, nah bisa seperti ini ya. Nanti malahan jenisnya itu disatukan malah. Istighfar, sin, kemudian nita, istighfar. Sama seperti apalagi isti'jal, sama dia. Isti'jal. Nah sini kemudian lam ya, ini enggak muat nih. Isti'jal lah. Ya kalau di Hashim kita tidak menemukan jenis-jenis seperti ini, tapi ini supaya tahu aja bahwa kalau ada jenis tulisan seperti itu jangan kita anggap bahwa ini ada huruf yang bersambung. Ini hurufnya tidak bersambung, alif kan tidak bersambung dengan sin. Jadi agak lucu juga ya. Tapi ya kita harus tahu, jadi kalau ada orang atau kaligrafer yang menulisnya bersambung seperti itu, kita harus menganggap bahwa itu itu adalah jenis dalam khot diwaniyah. Umpamanya lagi seperti yang ada. Ini di sistemnya azad itu seperti ini bisa tuh. Yang ada dalnya nanti seperti ini. Oke, ini terus. Nah, jadi dia ada itu jenisnya seperti ini. Kita akan bingung apa itu jenis huruf apa seperti itu. Jadi itu gabungan antara dal ya dengan hak. Ya. Jadi dia bentuk haknya seperti ini yang ada. Atau juga bisa nanti kalau di Hashim seperti ini. Yang ada. Nah gitu. Jadi ini jenis-jenis yang harus kita
waspadai lah. Jadi jangan kita celek, oh itu tulisan apa gitu. Agak lucu juga ya. Ada jenis-jenis lain. Jadi jenis lain itu ini agak melawan pakemnya tulisan Arab. Jadi dia seperti awala ya'lamuna, nanti bisa ditulis dengan wawnya kemudian disambungkan, la-nya disambungkan. Jadi ini bersambung semua, a, wa, la, seolah-olah huruf yang pakemnya itu tidak bersambung, tapi di sini boleh disambungkan. Tapi ya sebenarnya ada perbedaannya sih. Dia hanya seolah-olah itu mengasumsikan bahwa hurufnya cuma begini aja. Kemudian ini kebetulan nyambung dengan ini, jadi seolah-olah disambung, padahal bukan sambungan gitu. Contoh-contoh lainnya nanti bisa kita cari di di praktek sendiri ya. Oke, kita mungkin bisa contohkan satu ayat lagi. Supaya kita tuliskan wamin, ini kalau pakai sistemnya azad ya seperti, oh ini terlalu tinggi ya, sistemnya azad ini terlalu tinggi. Wamin samarot. Nah ini samarot, ini sistemnya azad ya. An-nakhil seperti ini. Nah lam ya, ingat kalau di azad itu lam tidak tuh, jadi dan seperti ini lamnya ya, tidak memotong garis vertikalnya. Wa min samarotin nakhili. Oke, ini titik tak ya, jadi kita tidak perlu menitikan lagi ya. Wal a'nabi. Nah kita udah nggak muat nih. Nanti bisa seperti ini. Nah ini alif digabungkan dengan lam alif. Ini kita a'nab nggak muat, sudah nggak muat. Jadi sebagai contoh aja ya. Ini dalam sistemnya Mustafa Azad. Lalu dalam sistemnya Hashim, tak itu ya bisa ada jenis tak yang memotong garis horizontal. Nah, mimnya agak begini, dia agak tinggi setahu saya. Wa min samarot. Nah umpamanya ini terlalu dekat ya, sa sama minnya. Oh. Nah nanti taknya itu bisa seperti ini ya. Jadi kalau tadi sin sama alif, kalau di sistemnya sistemnya Hashim itu ini tak bisa bentuknya tak, nanti titiknya bisa di sini atau di mana. Wamin sama rotin nakhil. Nah nanti juga alif sama lam bisa digabungkan seperti ini. Nah di sistemnya Hashim, nakhil itu bisa begini. Kalau di azad tidak akan ketemukan ya. Tapi karena ini sudah ada pembelahan, kalau dikasih ini lagi nanti tidak begitu indah kelihatannya ya komposisinya itu. Jadi mungkin sebaiknya lamnya itu ya lam yang seperti ini, an-nakhil. Oke, barangkali pertemuan kita cukup segini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.